Selamat siang, di sini saya Didi Gunawan dari Prodi Nurs 21 NIM 28040. Di sini saya akan melakukan penkes tentang gangguan jiwa pada lansia. Gangguan jiwa pada lansia. Latar belakang. Sekitar 15% orang berusia di atas 60 tahun mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa tersering pada kelompok usia ini adalah demensia dan depresi. Selain itu, sering dijumpai gangguan cemas yang mencakup gangguan obsesif kompulsif, fobia, dan gangguan stres pasca trauma. Diperkirakan proporsi demensia pada lansia adalah 5-8 per 100 orang. 1 dari 10 lansia yang tinggal di komunitas mengalami depresi. Angka ini meningkat pada lansia yang sedang menjalani perawatan hingga mencapai 1 dari 5. Faktor resiko gangguan jiwa pada lansia. The Geriatric Mental Health Foundation mencatat sejumlah potensi pemicu gangguan jiwa pada lansia, antara lain 1. Keterbatasan fisik akibat stroke, jatuh, atau patah tulang. Yang kedua, sakit kronik, contohnya sakit jantung, hipertensi, diabetes, ataupun kanker. Yang ketiga, konsumsi lebih dari 5 macam obat. 4. Pola makan buruk dan atau malnutrisi. 5. Perubahan lingkungan seperti pindah rumah, dirawat di RS, atau masuk ke panti jompo. 6. Penurunan aktivitas sosial dan status sosioekonomi akibat pensiun. 7. Kehilangan atau kesakitan pada keluarga terdekat. Demensia. Demensia atau pikun sering dianggap sebagai sesuatu yang normal pada lansia. Proses penuaan memang menyebabkan penurunan pada berbagai sistem tubuh termasuk otak. Akan tetapi, proses penuaan otak normal tidak sampai menyebabkan gangguan fungsi dan penurunan kemampuan berpikir. Demensia adalah penurunan fungsi daya ingat dan berpikir yang berlangsung kronik dan progresif. Sedemikian rupa hingga menyebabkan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Penurunan fungsi pikir ini biasanya juga disertakan kemunduran pengendalian emosi dan perilaku sosial. Hal ini menyebabkan demensi menjadi penyebab utama hilangnya kemandirian pada lansia. Penyakit Alzheimer merupakan penyebab tersering demensia. Mencakup sekitar 60-70% kasus, sisanya bisa disebabkan oleh stroke atau demensia vaskular atau penyakit lain pada otak. Tanda dan gejala demensia menurut tahapannya. Tahap awal, mudah lupa waktu, tersesat di tempat yang sudah familiar. Tahap menengah, lupa peristiwa yang baru terjadi dan nama orang. Tersesat di rumah sendiri, semakin sulit berkomunikasi, perlu bantuan merawat diri, mengalami perubahan perilaku termasuk menanya berulang atau berjalan tanpa tujuan. Tahapan lanjut, tidak mengenal waktu dan tempat, sulit mengenali kerabat dan teman, semakin perlu dibantu untuk merawat diri, sulit berjalan, dan mengalami perubahan perilaku yang semakin meningkat termasuk agresi. Depresi. Dengan melihat berbagai stresor kehidupan yang dapat terjadi pada lansia, depresi juga dianggap sebagai suatu keniscayaan. Tapi sebenarnya depresi bukan suatu yang normal terjadi pada usia lanjut. Depresi bisa ditangani dan lansia bisa menikmati sisa kehidupannya dengan bahagia. Meski depresi bukan bagian dari penuaan normal, kemungkinan lansia untuk mengalami depresi meningkat bila ada penyakit fisik atau disabilitas. Sebagai contoh, hampir 1/4 dari lansia yang pernah stroke akan mengalami depresi. Angka depresi juga meningkat pada lansia yang menjalani perawatan di rumah sakit dan dapat memperpanjang lama rawat serta meningkatkan biaya pengobatan. Sayangnya, gejala depresi pada lansia sering tidak dikenali karena tampak sebagai keluhan fisik dan baik lansia sendiri. Keluarga atau bahkan dokter tidak mengenali hal itu sebagai gejala depresi.
Lansia yang depresi juga sering mengeluh lupa, sehingga bisa dianggap sebagai demensia. Walaupun keluhan lupa pada depresi biasanya akan membaik bila depresinya diatasi. Lansia yang mengalami depresi merasa sedih yang berlangsung sepanjang hari selama paling sedikit 2 minggu. Selain itu, ia juga dapat merasa 1. Pesimis atau putus asa, 2. Tidak berdaya atau merasa bersalah, 3. Mudah tersinggung atau gelisah, 4. Hilang minat dan aktivitas atau hobi yang dulu disukai, 5. Kelelahan dan penurunan energi, 6. Sulit konsentrasi, 7. Insomnia, terbangun dini hari, 8. Hilang nafsu makan atau makan berlebihan, 9. Ide atau pencobaan bunuh diri, 10. Keluhan nyeri, sakit kepala, sakit perut terus-menerus dan tidak membaik dengan pengobatan. 10 tanda gangguan jiwa pada lansia. Berikut adalah 10 tanda yang perlu diwaspadai sebagai tanda gangguan jiwa pada lansia. Yang pertama, perasaan sedih yang berlangsung lebih dari 2 minggu, penarikan diri, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu dinikmati. 3. Rasa lelah, hilang energi atau perubahan pola tidur yang tidak bisa dijelaskan. 4. Kebingungan, disorientasi, sulit konsentrasi atau masalah pengambilan keputusan. 5. Peningkatan atau penurunan nafsu makan, perubahan berat badan. 6. Gangguan daya ingat, terutama masalah daya ingat segera atau jangka pendek. 7. Merasa tak berdaya, rasa bersalah, ide bunuh diri. 8. Masalah fisik yang tidak dapat dijelaskan, seperti nyeri, sulit buang air besar, dan lain-lain. 9. Perubahan penampilan atau cara berpakaian atau kesulitan, masalah keuangan, atau yang berkaitan dengan perhitungan. Tips untuk teman atau keluarga lansia. Ajak untuk berobat. Yang kedua, tawarkan bantuan praktis bila mereka kesulitan dengan tugas sehari-hari. Yang ketiga, bersikap sabar. Keempat, merawat lansia dengan gangguan jiwa sangat melelahkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau meminta pergantian giliran agar dapat memberi perawatan optimal. Yang kelima, lansia yang sedang mengalami gangguan jiwa terkadang mengambil keputusan yang kurang rasional. Jangan menuruti semua permintaannya, terutama yang berdampak besar seperti pindah atau menjual rumah dan pembagian warisan untuk menghindari penyelesaian di kemudian hari. Yang keenam, jangan paksa mereka bicara. Terkadang mereka sekedar ingin ditemani. Yang ketujuh, jangan memaksa mereka melakukan sesuatu. Aktivitas fisik dapat membuat mereka lebih baik, tapi tidak bisa dilakukan secara terpaksa. Yang kedelapan, jangan ragu untuk menanyakan ide bunuh diri. Menanyakan bukan berarti memberi ide. Orang yang memberi ide bunuh diri justru akan lega bila tahu ada orang yang mengalami. 8. Jangan menghakimi dan tetap bersikap pendukung. Yakinlah gejala gangguan jiwa bukanlah kelemahan dan mereka dapat dibantu. Dari saya, jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.